Shalom keluarga Saat Indah dimanapun Anda berada. Senang sekali akhirnya kita bisa berjumpa kembali dalam program acara Saat Indah. Keluarga Saat Indah, beberapa waktu kemarin kita sempat vakum ya karena ada sesuatu dan hal, dan sekarang akhirnya kami berbahagia sekali bisa kembali untuk menjadi saluran berkat bagi keluarga Saat Indah dimanapun Anda berada. Program Saat Indah akan kembali hadir setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Bisa langsung dilihat di channel YouTube Saat Indah GKI Palu. Bagi saudara-saudara sekalian yang rindu untuk didoakan, bisa langsung menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Keluarga Saat Indah dimanapun Anda berada, mari kita tenangkan pikiran kita siapkan hati kita untuk mengikuti program acara pada hari ini. Mari kita fokuskan diri kita dan kita siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Gembala Pendeta Risni. Tuhan Yesus memberkati, dan selalu ingat, tidak ada saat yang lebih indah selain saat indah bersama Tuhan. Shalom keluarga Saat Indah. Kami dengan penuh sukacita bersyukur karena boleh menyapa kembali saudara di dalam pujian dan firman Tuhan. Mari di dalam waktu yang begitu indah di hadapan Tuhan, kita datang memuji dan memuliakan Dia. Saat indah ku berhadapan denganmu. Kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah Mari kita datang di hadapan Tuhan, ku berhadapan memuji dan menyembah Tuhan kita. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Kita dekat di dalam hadirat Tuhan. Bawa daku Kita dekat di dalam pelukannya. erat dalam Dia memeluk kita begitu eratnya dengan kasih-Nya. menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan bersama-sama dengan penuh iman. Hadirat-Mu Tuhan,
Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Bapa yang ada di dalam surga, kami mau menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu. Kami rindu di dalam waktu ini ya Tuhan, Engkau sungguh-sungguh berbicara lewat pujian, lewat firman Tuhan. Kami yakin Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami di dalam waktu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau mengasihi hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keluarga saat indah yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengajarkan tentang kasih Bapa yang begitu besar. Karena begitu besar kasih Allah. Dan kasih yang begitu besar itu diwujudkan dengan Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini adalah pemberian yang terbesar yang mewujudkan kasih Bapa yang begitu besar. Dan ketika ayat ini digenapi di dalam diri Yesus, Yesus meninggalkan kenyamanannya di dalam surga yang kekal, masuk di dalam ketidaknyamanannya di dalam dunia ini. Ya, Bapa memilih anaknya untuk hadir di tengah-tengah dunia ini, walau itu caranya tidak terhormat. Anaknya yang tunggal itu lahir di kandang yang hina, lahir di kandang binatang. Keluarga saat indah kalau kita renungkan, orang tua mana yang rela memberikan anaknya menjadi korban untuk kepentingan orang lain? Ketika dia tahu anaknya yang akan menderita sementara orang lain yang akan diuntungkan, orang tua mana yang rela melakukannya? Tetapi Bapa kita, karena kasih yang begitu besar,
Bapa melakukannya. Anak tunggal itu lahir di dalam zaman yang kejam. Anak tunggal itu lahir di dalam pemerintahan Herodes, menjalani hidup yang penuh dengan penderitaan. Sejak dia di dalam kandungan, dia sudah ditolak. Tidak ada yang mau menerima ketika Yesus lahir. Sampai satu waktu Yesus berkata, ia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ketika Yesus melayani, mengajar orang banyak, menyembuhkan orang sakit, menolong orang yang sedang susah. Namun apa yang akhirnya dia terima? Di kayu salib, orang-orang justru berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Saudara, anak yang diberikan itu mengalami pergumulan. Sekali lagi, tidak ada orang tua yang mau rela anaknya mengalami hal demikian. Tetapi Bapa di surga, karena kasih-Nya yang besar, Dia merelakan anak tunggalnya. Karena Dia mau menyatakan kasih-Nya yang besar. Inilah kasih yang tidak terukur itu. Kasih Bapa kepada saya dan saudara. Dia rela memberikan anak tunggalnya sampai mati di kayu salib untuk mewujudkan kasih yang begitu besar, sehingga manusia yang berdosa diselamatkan. Engkau dan saya yang pantasnya dibuang sekarang menerima kasih yang begitu besar, kasih yang menyelamatkan kita. Saudaraku, di Natal ini kita diingatkan kembali tentang kasih yang begitu besar dari Bapa memberikan anak tunggalnya. Mari kita sadari, momen Natal ini adalah momen Bapa memberikan kasih-Nya kepada kita. Sekarang pertanyaannya, apa yang kita beri kepada Bapa yang sangat mengasihi kita? Adakah Natal ini kita sungguh-sungguh rindu dengan satu komitmen mau memberikan yang terbaik kepada Bapa yang lebih dulu memberi kasih-Nya buat kita? Renungkan apa yang kau beri untuk Bapa yang mengasihimu. Amin. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cintamu. Lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Bapa di surga, kami mau berdoa, bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar, yang Engkau wujudkan ketika Kristus datang di Natal yang indah. Engkau memberikan anak tunggal-Mu. Kami berdoa untuk orang-orang yang sampai saat ini hampa hidupnya, kosong. Mereka membutuhkan kasih yang begitu dalam. Kami berdoa dalam nama Yesus, siapapun yang sedang mendengarkan acara ini, mari Kau lawat dengan kasih-Mu yang besar. Mari Kau jamah hatinya. Engkau sungguh-sungguh Tuhan memberikan kasih-Mu yang melimpah bagi mereka, sehingga mereka yang saat ini sedang mendambakan kasih itu, momen Natal ini, mereka tahu bahwa kasih-Mu besar bagi mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kecil yang saat ini kehilangan orang tuanya. Mereka telah ditinggalkan oleh papa, mereka telah ditinggalkan oleh mama yang mereka kasihi. Kami berdoa untuk anak-anak kecil ini di momen Natal ini.
Mereka tahu sekalipun mereka tidak punya papa lagi, mereka tidak punya mama lagi. Tetapi di momen Natal ini mereka menyadari ada hadirnya Kristus di dalam hatinya. Dan kasih Kristus itu yang akan menjamahnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kami saat ini juga mau bersama-sama berdoa bagi saudara-saudara kami yang di dalam momen Natal tahun ini masih ada dalam masa tahanan di penjara. Karena kasus-kasus yang mereka sedang jalani, mereka harus menjalani Natal terpisah dari keluarga. Kami berdoa Tuhan, di dalam ruang-ruang kecil penjara, mereka tetap merasakan kasih Bapa yang di surga. Dan justru di momen Natal ini kasih itu mengubahkan, menyadarkan, memulihkan. Sehingga setiap saudara-saudara kami ini sadar hidupnya telah mengecewakan hati Tuhan. Dan mau mengambil waktu untuk berubah. Karena kasih-Mu itu mengubah hidup, maka mereka juga akan diubahkan hidupnya ya Bapa. Pulihkan hidup yang sedang dalam pergumulan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami mengucap syukur untuk waktu pada saat ini. Kami bersama-sama telah memuji Engkau di dalam momen saat indah ini. Segala pujian, hormat, syukur bagi Engkau. Haleluya. Amin. Keluarga saat indah, demikianlah kita boleh memuji-muji Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom. Oke, baik. Keluarga saat indah dimanapun Anda berada, tadi kita telah menyaksikan pujian penyembahan dan juga firman yang telah disampaikan oleh hambanya Pendeta Krisni. Saya percaya keluarga saat indah diberkati dengan firman yang telah disampaikan. Jangan lupa untuk selalu saksikan program Saat Indah GKI Palu setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Bagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang mau mendapatkan info terbaru tentang program Saat Indah, bisa langsung subscribe di YouTube channel Saat Indah GKI Palu. Dan juga jangan lupa bagi Bapak Ibu yang rindu untuk
didukung dalam doa bisa mengisi form yang telah tersedia di kolom deskripsi. Oke, Tuhan Yesus memberkati dan jangan lupa tidak ada saat yang paling indah selain saat indah bersama Tuhan. God bless you. Bye.